kerajaan tuh kerajaan pelem ayo rembukan penati ayam janji sama watoni raka susun monggo podo sabar ora oleh nasu-nasu jangan karo dipangan rata kosong sedaya perkara diodari ngapur kosong mlaku ngetan paling kulon apa sadyane kelakon tuku areng ning Jayabaya langgo bareng rejak Sarabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana? Nanggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Ya apa kabar rek? Wis buka ah? mari Wah aku sampai keluarkan nih mau ngombe es campur janji. Dijanjeni dok. Muga-muga iki mlebu muga-muga kabeh sehat ya. Iki mlebu poso dino sing 22. Muga-muga sampai nutuk rek. Wis ayo muga-muga rezekine yo lancar supaya iso tuku kebutuhan gawe riyo. Tambah mepet iki mari ngene. Ayo. Awan-awan gawe celana rencanane digawe mlaku-mlaku nang dinaya. Posone mlebu 12 dina mari ngene mlebu riyaya. Muga-muga posone nutuk. Ndukur kloso ana sarung carene poso kok mlebu warung. Ditingkatno mari ngono mlebu lebaran akeh wong bingung golek kebutuhan bahan pokok sampai sandangan apa ya wis ana undang-undangan ana ngarani mlebu riyaya akeh wong bingung karo belanja mall-mall rame kebak menungso ndelok masjid sing trawe cuma 5 lah ya pokok mendekati lebaran nih malah masjid tambah sepi. Kon suudon kok. Tambah rame. Kon suudon. Suudon apane wong aku dhewe. Wong ikut trawe nang omah mareng ngono itikaf ke jam 09.00 bengi sampai isu. Itikaf nang masjid. Masalah iki. Nang ndi? Apa sih? Mari buka sok tasih akeh ngene. Iki kate Wis buka. Mangkel aku. Wis buka kan? Wis. Boleh marah-marah Boleh. Boleh. Masa aku blonjo ge rujakku ya buahe mundak beras, mundak minyak, mundak endok modon. Ya kok. Iki ndoke sapa sing mudun? Iya tapi temenan ndok modal. Ya ampun ngene iki mesti telur. ate riaya naik semuanya. Emosi aku ngene iki.
Wes aku tak mulai aku ngene iki langsung mudik. Mulai nang ndi? Mulai nang ndi? Guru Apa lho, wayahe kok. iki lho diusir teko desane kok ya. Lah apa sih? Lah ya iki mundak kabeh. Apa kok lek mari riyo ya mudhun? Nah iku lho. Biasane maksudku. ngono. Biasane. Biasane ngono ya. Biasane Cuma kan kadang iki gak biasa Nek ya. ora dhewe mendingan tuku ndok tok ae. Ya enak. Sing paling murah kan ndok. Bener iku maksud. Ayo. Kayak riyoyoan. Ndok, ndok. Ayo. Ya tuku ndak dongono bonongen arek loro. Pusing aku. Kan anjen biasanya ngono, Cak. Lah Kan akeh iya. keluarga dateng, masak gede, biasanya harga bahan-bahan pokok iku murah. Ya tapi bayangno keluargamu mangan ndok ayo ngelu lah. Cak, tapi wingi mari ono Presiden Jokowi ambek iki lho, Menteri Perdagangan nang Pasar Wonokromo Rene. jarine stabil regane. Stabil Paling- pas teko. Iya, pas mulai Balik maneh, Kok pancet. seuzon sih awak dhewe iki ya. Ya apa? Iki ruang jagongan rakyat Surabaya. Nah makanya iki kan dibahas no kene dong. Langsung ayo Heeh. diundang. Nonton Tapi video ini sih dong. Pengen ono. Heeh. Ono ta iki? Langsung aja ditonton. Mapak riyoyoan 1444 Hijriah, rego bahan-bahan kebutuhan pokok kepantau lumayan stabil ndok kutha Surabaya. Malah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan nyebut lek mayoritas rego komoditas kebutuhan pokok regone mudhun. Tekan pantauan ndok pasar tradisional Wonokromo Surabaya Jumat iko, rego lombok cilik sing sadurunge 55.000 rupiah sak kilograme saiki mudhun dadi 26.000 rupiah. Lah rego lombok abang gede tekan sadurunge 40.000 rupiah sak kilograme mudhun dadi 28.000 rupiah. Bawang abang super sing sadurunge 45.000 rupiah sak kilograme saiki dadi 35.000 rupiah. Bawang putih tekan 34.000 rupiah sak kilograme dadi 32.000 rupiah. Sak liyane iku, rego endhog pitik sing sadurunge 30.000 rupiah sak kilograme dadi 17.000 rupiah. Rego daging ayam sing awale 35.000 sak kilograme saiki dadi 32.000 rupiah. Sementara daging sapi cek stabil rego nduk rego 120.000 rupiah sak kilograme. Ndok pasar Wonokromo dhewe, beras bulog jek kepantau didol rego eceran tertinggi head yaiku 47.000 rupiah kemasan 5 kg. Lah minyak kita didol sesuai head 14.000 rupiah sak litere. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ngarepno mudune rego bahan-bahan kebutuhan pokok iku iso bertahan sampai riyoyoan tahun 2023. Rungokno iku lho. Temen ta aku gak mojok to, mudhun. Paling enggak sampai riyoyo rego stabil. Stabil Ngono terus. lho. Tapi masih stabil iku bahannya cukup gak? Biasanya stoknya iku gak akeh, iku gak raing kok mudah. Alah kok ngomongno stok duwike lho sing gawe tuku enek gak ngono lho. Mudah-mudahan Gayamu. enek. Soalnya kan tahun-tahun wingi kan ada yang gak oleh mudik. Saiki kan oleh mudik. Oleh mudik. Maksudnya itu biar besar-besaran bahagia, Bener. harga turun, THR naik gitu. Nang desa mangan seneng-seneng ngono lho. Langsung Iya, ayo, ya wis. tak undang ya. Ono Bapak John Tamrun, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Kami persilahkan Bapak dan Oke, juga siapa lagi? Bapak Kemas A. Khalim, Wakil Ketua Bagian OKK Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI Jawa Timur. Pak. Nah, sadurunge lanjut ya. Acara sing keweren kaya ngene iki kan ngerti dipersembahno sapa? DPRD Kota Surabaya. Surabaya. Boleh kasih tepuk tangannya dong. Keren tiap minggu kita tuh selalu dengan tema-tema Loh, ini yang rencana berbeda. 10 hari terakhir Ramadan ini tiap hari. Tiap hari. Biasanya kalau mau tiap hari gitu mau selesai loh. Iya. Biasanya libur dulu. Ya, libur ya, dulu ya. karena kan mau lebaran gitu kan ya. Kita Pak John, terima kasih sudah datang. Ini bener ya kemarin tuh katanya waktu sidak Pak Presiden sama Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan nih waktu sidak emang stabil, lagi turun bahkan katanya. Ya itu pertanyaan yang menggelitik. Apalagi tadi saya mendengar lek presidennya teko regone mudun, presidennya mulai regone mundak. Iya. Itu sebuah keadaan yang tidak bisa kita pastikan bahwa karena ada pejabat datang maka harga turun.
Beberapa kali saya turun ke pasar secara diam-diam untuk mengamati harga kebutuhan pokok di kota Surabaya. Bahwa harga itu memang saat ini berjalan itu apa adanya. Itu pertama. Kedua, dan koordinasi kami di Komisi B dengan Dinas Koperasi, kemudian dengan bagian perekonomian, serta dengan PD Pasar, memang pemerintah kota Surabaya saat ini sudah mempersiapkan untuk kebutuhan pokok itu dari segi stok. Kemudian kedua, pemerintah kota Surabaya juga sudah mengadakan pembicaraan dengan beberapa sumber dari kebutuhan pokok tersebut untuk mempersiapkan stok dalam rangka menghadapi hari-hari besar. Jadi nanti pemerintah kota Surabaya tidak hanya pada saat Lebaran saja, mungkin tutup tahun, Natal, ataupun hari-hari besar yang lain, itu pemerintah kota Surabaya akan menyiapkan stok, terutama untuk daging. Jadi daging itu dari pihak RPH sendiri juga sudah menyiapkan beberapa ton untuk supaya menjaga stabilitas harga yang ada di pasar. Pak John, Itu. lek ngomong daging langsung ngawene wake sing teko kate lewat-lewat. Iki atene takok. Lho engko sih iki sing lewat gara-gara ngomong daging mang. Ya, aja nang dindi tetap nang Rujak Surabaya. Ayo rujakan Kerajaan berlalu Ayo rembukan menyambi ayo. Mane telur nang ngene Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Dino iki ngejak jagongan rakyat Surabaya gawe pengen ngerti nek diskusine iku sebenarnya ya apa sih iso njaga kestabilan rego, stok bahan pokok. Apa meneh kate riyo ngene biasane iki. mundak. Aku biasane iki penasaran nang Cak Kemas nang kene ya. Biasane iku sing nentukno iku larang munggah modun iku apa sih? Tapi apa kok mesti nek hari-hari Hari gede raya. iku tepak pas larang. Di pasar Surabaya ini kan ada 100 lebih pasar tradisional. Jadi pasar tradisional ini ada tambahan dari Pemkot ini 12 pasar. 12 pasar yang gratis. Ini yang luar biasa. Selanjutnya pasar ini kenapa kok harganya bisa melambung tinggi. Seperti lombok, bawang, ayam dan lain sebagainya. Karena di situ jam 12 malam itu sudah dinaikkan duluan. Jadi semua itu sudah naik semua. Yang menentukan Yang menentukan ya ada orang yang menentukan. Jadi ada orang menentukan jam sampai ini, regane sampai ini. Seperti ayam aja, ayam potong. Ayam potong 32, 35. Di pasar saya pelaku pasar, saya di pasar Gunungannya. Itu sampai ada yang 32, 33, ada yang 35. Di situ bisa 29. Kenapa? Tergantung dari penjualnya. dari hulunya berarti Iya, ya Pak ya. betul. Jadi ada yang merintahkan jam 12 niku sinten, Pak? Makaulan Ya, apa penjual apa? Memang ada yang begitu. Jadi tidak bisa kita telusuri sampai dari akar-akarnya, tidak bisa. Berarti Karena kono kita sudah jam-jamnya tahu. ya, Pak? Iya, ada. Jadi tidak bisa umpamanya apa istilahnya tidak naik nggak bisa. Jadi naik ya naik semua. Soalnya kalau nggak naik akan rugi. Ya, tapi alhamdulillah tahun ini lumayan juga jauh dari tahun yang dulu. Sekarang Ini sudah turun. lumayan stabil ini. Stabil kayak benar. gini nih. Karena Pak Presiden sudah turun ke bawah, sudah memberikan beras. Saya sebagai asosiasi ini alhamdulillah. Jadi tidak ada yang gerutu dari pedagang pasar ini. Rata-rata sudah syukur alhamdulillah. Tapi anehnya pembelinya sepi. Nah ini murah tapi pembelinya sepi. Nang di pembeli itu. Bapak kalau ngelihat ini biasanya karena apa Pak? Ya karena sudah pulang duluan, karena dia tidak memenuhi target untuk beli. Ya karena tidak punya duit, jadi apa ya gimana? Pasarnya sepi, bisa lihat di mana-mana. Jadi perputaran uangnya juga nggak seramai Iya. tahun-tahun yang lalu ya, Pak ya. Apa persiapan ada pemilu tahun depan ini apa gimana ya kita enggak tahu. Wah, Banyak ya faktornya mosok gak mangan ternyata ket ya. saiki, Pak. Nah, Mungkin kondisinya Wes bisa mulai. dilihat, bisa dilihat. Pasar-pasar itu pada sepi. Ini yang di kota Surabaya ya maksud Kota Bapak Surabaya, ya? Kota Surabaya. Kita ngomong Kota Surabaya dulu aja. Tapi itu ngefek mboten, Pak, kesepian apa ya? Kurangnya pembeli Sepinya niku ini. nang penjual niku lho, Pak. Ya pasti ya kasihan
penjualnya ya kasihan karena kondisinya tidak bisa memenuhi syarat bahwa aku ape kok tanggal sakmene nukokno anak-anakku pakaian nukokno anak bojoku Ya, biasa riyoyoan apa ya, Pak. trono ndak iso ndak nutut. Jadi setiap pemutarannya dikulakno lagi, dikulakkan lagi, Iya. muter terus duitnya. Ndak boleh dimakan hasilnya. Harus diputerin lagi. Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan ada pasar yang gratis. Pasar pemerintah kota ini kan ada 12 pasar yang gratis, termasuk pasar yang saya tempat ini, koordinator saya di Pasar Gunung Anyar sudah 5 tahun Pak, gratis. itu biar nggak salah paham di sini, gratis ini apanya? Tempat sewanya atau belanjanya? atau Masuk gimana? itu gratis, Masuk gratis. jadi tanpa ada pajak. Kalau di PD Pasar kan ada ada pajaknya sekian, bayarnya sekian, dan lain sebagainya tiap bulan sekian, itu tidak ada. Di Pemkot nggak ada. Gratis total. Berarti kalau yang di tempat pasar gratis ini biasanya harganya jauh lebih murah. Iya betul. Bisa dibilang gitu ya. Kak? Kan kita bisa tanya Pak Jonam, Pak Jonam keadaan kok ngenten piye Pak pendapatnya kok moro-moro tibake sepi sing kudune rame niki Pak. Memang kan stabil. setelah COVID itu, memang perekonomian di kota Surabaya itu memang turun drastis. Dan saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan di DPRD itu adalah mendorong kepada Pemkot Surabaya untuk memulihkan. Dan kita sama-sama tahu bahwa hari ini Pak Eri Cahyadi sedang menggalakkan untuk perekonomian di sektor UKM UMKM. Nah, kalau ini bergerak, maka harapannya adalah kepada pedagang-pedagang di pasar itu sendiri. Maka konsep pasar yang saat ini adalah tidak sama dengan konsep pasar tradisional yang dulu. Maka di dalam pasar tradisional yang ada saat ini, itu pasti ada seperti UKM UMKM yang jual di situ. Mbok iku ono warkope, mbok iku ono pedagang kelontongan. Jadi tidak hanya seperti dulu jual cuman ayam, sayur, daging. Saat ini ada yang sudah bisa jual kelontongan melalui stand-stand yang ada di situ. Contoh tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa itu digratiskan. Itu adalah salah satu upaya pemerintah kota untuk supaya satu, kontrol harga kebutuhan pokok penting itu bisa tidak terlalu melambung. Yang kedua adalah mendorong kalau harga tidak terlalu tinggi, masyarakat mampu untuk melakukan pembelian terhadap harga-harga pokok. Setinggi-tingginya nih ya. Iya, setinggi-tingginya itu sudah dapat dikontrol. Dalam keadaan saat ini seperti ini, seluruhnya masih di bawah kendali. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan posisi stok bahan baku penting hari ini, maka saya meyakini apa yang dilakukan oleh Pemkot hari ini itu akan ada dampak. Nah, hari ini dari pihak pasar sendiri juga sudah banyak yang mengatakan bahwa dampaknya itu sudah terasa, yaitu naik pun tidak terlalu tinggi. Masih dalam batas harga eceran tertinggi, masih ada di bawahnya. Pak, tapi nyun sewu ini pertanyaan dari semua orang nih Pak. Ye. Napa kok Pak Jokowi moro-moro teko nang Wonokromo? Pak Jokowi itu Napa kan milih nang Wonokromo? Nah, Pak Jokowi itu kan morone di ndi, kita tidak bisa menduga. Ya, jadi oleh karena pola kerjanya Pak Jokowi ini adalah pola kerja yang betul-betul sidak. Sehingga apa yang ditemukan di lapangan itu bukan hasil daripada rekayasa. Nggak dikabarin ya Pak? Tidak dikabarin. Tapi bukan berarti naik dulu terus Pak Jokowi datang, tapi memang niat datang ke situ. Ya, jadi kapan datangnya ke sana itu pun juga tidak ada secara terstruktur, persiapan dan lain sebagainya. Jadi biar benar-benar tahu itu harga realnya ya. Wis iki sing kate lewat mana nah? Oh alah, ya wis iki akeh lho pertanyaanku kok dibahas mana ojo nang ndi tetep nang Rujak Surabaya. Rujaan ayo rembukan Rujak Surabaya. Cak sampean penasaran gak ambek wong jarine wong-wong masyarakat Surabaya iki apa? Lah ya iki kate tak omongno iki. Ono rekaman nih. Enak rekamane. Wah, langsung aja ditonton. Hampir tipis ya, beda tipis ya. Ada 2.000, ada 1.000 gitu. Sama sembako yang di rumah itu loh Pak. Toko-toko kita itu hampir nipis. Iku winginane kan sempat muda koyo beras iku. Ya apa iku?
tambah beras. Mundake beras. Mundake beras saiki tambah akeh, Mas. Heeh, tambah larang. Larang. Biasanya 65 saiki dadi 70. Itu yang enak. Sing enggak enak. Sing nggak enak tambah butek welek, Pak. Iya. Harapannya apa itu kayak pemerintah gitu? Ya lek buat orang miskin itu Pak ya ya, orang miskin itu ya distandarkan aja Pak, jangan kalau masih murah, jangan terlalu jelek banget berasnya. Menurut rakyat menengah ke bawah bisa larang, terutama beras 5 kilo kok 70.000, ada biasanya min 50.000. Termasuk larang loh, terus Brambang, Bawang, Lombok itu nek iso ya mudun sithik lah, aja larang. Telur wis mudun sithik ya. Iki 8.000 biasanya telur. Karepe ya apa Bu? Jalur. Ya harga normal lah. Saya Si standar itu loh Mas. Nek iso ya lebih murah. iku rego-rego iki larang iki wis mulai kapan gitu? Sak durunge posoan Mas. Sampai saiki ya, Cik, tetep Tambah larang tambah larang. Ya. Harapan nang pemerintah iki ya apa? Beli beras KTP, Pak. Kenapa sih geger perkara beras ya kan? Gara-gara ngomong beras kan geger perkara beras. Gak sih aku bingung ibu mau tuku 5 kilo petong boleh ku pasar endi? Ketambahan bawang. Nyaut bawang deh, makanya ditekan-tekan. Gak, tapi mau iku mau aku seneng loh sing sak gorong Kon iku. ngerti, begitu kon ngomong pasar ndi, langsung produser Kak Trimo, Wonokromo iku langsung ngomong nang. Dia tiba aja nang kono. Aku gak nak tuku nang Wonokromo makanya gak nyampe petong bolu Iya, ya kan. iya. Tapi mau ono sing sambat ngene, ono sing regane murah, beras Tapi tapi elek. elek. Lu Ribut. ala Mungkin Pak Kemas ya paling Iya. pajennya. Beras Pak. paling tinggi sekarang 13.500. Paling tinggi. Paling tinggi. Paling rendah 11.500. Dan ini sudah enak sudah. Tidak ada yang dikatakan ibu-ibu tadi. Yang jelek. Makanya kalau ini secara kronologis seorang pengunjung ini kadang-kadang ngono omongan itu saenak dhewe. Jadi bisa itulah beras tertinggi sama terendah itu sudah bagus kok. Tidak ada beras sekarang tidak enak itu. Jadi kalau memang zaman dulu beras dolok itu tidak enak zaman dulu. Iya Nah, bener Pak, saya pernah tahu itu Pak. sekarang tuh dolok itu lumayan 42. Iya kan? Kak, iki Bulog. mungkin- Niki Pak, Bulog. pelaku Pak. Ya. Tengkulak beras niki Pak. Gak iku mau paling ibu. ngeterno ten. Robert ada di dhuwur. Jadi itu sekarang itu yang dikatakan. Jadi kenapa pedagang sekarang ini harus dengan adanya online kalah dengan online sekarang. Pasar sepi itu karena online. Karena onlinenya sudah luar biasa. Bawang aja loh, terasi di online dengan Gojek itu bisa. Pak, tapi Bu sudah banyak pedagang yang menggunakan Di tempat saya ini sudah ada gratis, yang masang itu Pak Wawali yang masang. Ada 5 gratisan untuk online ini. Jadi istilahnya sudah sekarang itu pedagang harus pinter dengan IT. iya harus pindah Tapi Pak, ya. kalau nggak pinter ya diketinggal koncoy sing pinter-pinter. Betul. Jadi Lombok, Bawang, terasi itu di online. Jadi semua itu online. Waktu kami di pasar kami waktu ada COVID itu online-nya luar biasa. Berarti sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri sudah membantu untuk mensosialisasikan sudah luar biasa, dengan sudah luar kecanggihan biasa. teknologi Iya. bisa jualan secara online maupun offline. Saya Jadi sudah luar untungnya biasa juga ini. dua. Karena adanya online, pedagang harus pinter. Kedua, pedagang itu jangan kayak orang tidur itu. Harus berpakaian wajahnya rapi, bengesan, Wah, wangi. niat nggih Pak. Itu nggih. harus jadi pedagang. Jangan cok pedagang yang bunyi lebus didelok. Siapa sih mau Betul. dekat itu? Tidak ada. Betul. Jadi jangan sampai rambutnya ruwok-ruwok kayak setan Yang itu rapi gitu ya, Pak, nggak ya. masuk akal. Karena Dan- perwakilan toko ini ya, ini gitu. harus berubah, pedagang pasar tradisional harus berubah, jangan seenaknya sendiri. Iya, iya, iya. Tahun ini harus begitu, Betul. enggak boleh enggak. Bapak mau nanya apa tadi katanya? Sekarang naik 5.000 tehnya. Loh, Kok iso sih KPKP di arek kita takok gak marang teh diundakno 5.000. Oh, mau minta mic. Mungkin nanti bisa dibantu ya. Masker mic-e sing gak enak Iya, ya. kita ke Pak John nih Pak. Pak, ini kalau sembako sendiri nanti ada bagi-bagi sembako nggak Pak? Kalau dari DPRD sendiri?
Itu bagi-bagi sembako itu biasanya adalah pribadi dari anggota dewan. Oh, Ya. oke. Jadi kalau saya sendiri dan beberapa teman dari fraksi PDI Perjuangan, kami sudah melakukan bagi-bagi sembako ini kurang lebih 2-3 bulan kemarin. Dan Sebelum sampai makan. dengan hari ini kami berlanjut terus. Jadi bukan hanya sembako tapi juga takjil. Wah, Jadi buat kalau berbuka. biasa kita lakukan bagi takjil itu di jalan-jalan, di pinggir jalan, untuk menghadapi situasi saat ini, kan kita juga tetap harus hati-hati dengan COVID. Maka takjil itu kami bagikan door to door. Langsung ke kepada rumah-rumahnya, warga. Pak? Ya, terutama kepada para lansia. Kan kalau kita bagi di jalan selama ini, para lansianya kan di rumah. Iya. Dan masih banyak para lansia yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, kami dengan tim, sebagian itu membagikan takjil itu dari rumah ke rumah, selain daripada beras itu sendiri. Selain beras ya. Sebenarnya kalau sembako itu hitungannya apa sih Pak? Beras, gula, minyak, Beras, gula, minyak, kemudian mie, telur, Terigu. termasuk telur. sayur termasuk nggak Pak? Sayur itu ada di pasar tradisional tempatnya. Oh enggak berarti. Oh, jare ibu gak paham sembako. Ya, Lesa Trigun ini Disuruh nanya gitu, coba dilihat. tapi itu yang sebenarnya sing kita pengen tahu itu keamanan stok sekarang posisinya gimana, Pak? Keamanan stok hari ini, Surabaya. 1 minggu kemarin sempat saya berdiskusi dengan beberapa OPD bahwa posisi saat ini sudah dipersiapkan. Jadi posisi stok itu aman. Insya Allah aman sampai Ya. hari raya, sampai setelah hari raya juga, Pak. Sampai setelah hari raya. Jadi biasanya itu H+7. Kalau tahun kemarin terus biasanya Pak naiknya harga pokok ini Kalau tahun minus kemarin berapa? kita tidak bisa terlalu memprediksi karena kondisi Karena beda COVID ya? itu ya. Oke. Jadi situasi itu sangat mempengaruhi. Kalau sekarang dikatakan bahwa pasar itu sepi karena beberapa masalah. Mungkin karena situasi perekonomian juga masih belum kembali pulih 100%. Belum stabil, benar. Yang kedua, cara berdagangnya sudah berbeda. Iya. Ya, cara berdagang berbeda bisa melalui online. Pemerintah kota itu tidak hanya menyiapkan seperti apa yang disampaikan bahwa mendukung sektor UKM UMKM. Diskusi kami di Komisi B DPRD Kota Surabaya itu mendorong juga Diskominfo untuk melakukan pelatihan terhadap para pedagang UKM UMKM. Mereka diberikan pelatihan untuk membuat konten kreator. Ya. Konten kreator itu adalah gunanya untuk mendukung bagaimana para UKM pelaku-pelaku usaha di pasar tradisional maupun yang di rumah-rumah itu mampu untuk melakukan perdagangan secara online. Selain cuman fasilitas wifi-nya. Betul. Bisa ngiklan sendiri lah Pak Jadi ya. hardware maupun software ini disiapkan, kita mendorong dari Komisi B untuk supaya masyarakat itu betul-betul disiapkan. Kenapa kok harus ada pelatihan konten kreator? Memang masalah hari ini adalah banyak SDM yang tidak memahami, tidak bisa mengoperasionalkan handphone untuk berjualan. Padahal ini peluang yang sangat besar ya Pak. Hari ini kan kita sama-sama tahu handphone. Kalau tidak dipakai salah untuk Pemkot handphone. juga punya e-peken juga ya, Pak ya. Ya, itu salah satu upaya yang dilakukan Pemkot. Tapi ini Pak, selain Pemkot punya e-peken, ternyata Pemkot juga punya ada yang lewat. Bang Irawi di Surabaya. Apa gimana? Nah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Iki bahas apa nah? Menjaga kestabilan harga dan stok bahan pokok menjelang lebaran. Iki lho. Sing kok wis buka. Kalau Mbak Erina mau minum, halo Mas. Loh, Mbak Erina bisa Iya, minum monggo. kok. Minum dulu. Emang Sudah bener? buka puasa loh. Oh iya, Monggo rujak. nggih. Alhamdulillah. Sudah Kok buka nggak puasa. kok nggak ada yang bisa minum sih? Iya. Sudah minum banyak tadi kenyang, Bu. Nggak disuguhi loh, Kak. Tak diojok loh Mas. Lo malah ikut iklan tak umbe kok mesti nggih. Si aku penasaran nang Pak Jon ini. Pak, ini kan alhamdulillah sampai hari ke-22 ini stabil. Pasti kan kita punya antisipasi Pak. Nanti misalnya mendekati menjelang ternyata nanti naik. Kalau dari DPRD sendiri ada antisipasi khusus kalau nanti harganya mungkin naik atau mungkin stoknya berkurang terbatas. Jadi semua itu merupakan satu kesatuan, Mbak. Kita tidak bisa melihat bahwa ini mendekati, oh ini harus ditambah, tidak bisa seperti itu. Jadi semua itu dipersiapkan mulai dari awal sampai dengan H+7. Ini adalah merupakan satu kesatuan. Kalau kita nyiapkan nanti makin mendekati baru disiapkan, nah biasanya orang nuntuti.
Iya betul Pak. Kalau tidak nututi, tidak bisa memenuhi, maka itu akan terjadi lonjakan harga. Dan perlu diketahui bahwa lonjakan harga itu juga dipengaruhi dari permintaan yang dalam jumlah besar. Ya, tidak hanya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa ada yang nyemprit regone undak nih. Nah, regone diundak nih karena permintaan sudah jelas ada. Ada pertimbangan. Ya, kalau tidak ada yang meminta atau yang membeli dalam jumlah besar, ini diunggak ya pasti tidak akan laku. Gitu loh. Jadi supply and demand di dalam pasar itu tetap berlaku di dalam dunia perdagangan. Nah, inilah yang menentukan akhirnya dari perbandingannya dari periode yang sama di tahun kemarin dengan periode yang sama 2 tahun kemarin diperbandingkan dengan keadaan hari ini, maka akan ketemu sebuah rumusan kira-kira stok yang harus ada aman sampai dengan H+7 itu berapa? Plus ada cadangan lagi, sehingga kalaupun ada meleset mendekati hari H Lebaran itu biasanya masih mumpuni. Nah, pola yang ini dilakukan saat ini itu oleh Pak Heri Cahyadi itu mulai ditata sedemikian rupa sehingga mencegah adanya melesetnya kalau mendekati hari raya ada lonjakan permintaan. Betul. Mudah-mudahan aman lah ya. Ini ada yang tanya, ini dari tukang parkir katanya. Bukan. Itu ya, warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Cahyo Buwono. Oh, panggilan. Masuk kuali, Rek. Oh iya, kuali. Maaf, sarungnya kebalik. Dari Persebaya kok kuali. Panggilannya Dargombes. Oh, iya. Karena menghadapi hari raya. Nah, semuanya kan serba naik memang, gitu. Gaji, ada THR. Terus angkutan umum naik, tuslah. Lah terus awak-awak dewi terus moro kalau ditekan terus harganya kapan naik, kapan rioyoane kan saya. Ini pedagang saya ini ya. Oh, pedagang. Pedagang ini. Dagang apa? Hah? Jual apa? Beras. Oh, beras. Ya, artinya itu kalau semua boleh naik ya toh, masa pedagang enggak boleh naik. Pak, nah, terus kapan rioyoane kan gitu. Benar. 5 kilo berapa harganya, Pak? Sembarang wis kayak ge sampean wis PPN. Soro kan ada Soro kene iki lho. Nah iki siapa sing jawab iki? Pak John mungkin lah ya. Pak John sik biasanya Pak Kemas ini. Nah, habis itu Pak Kemas. Pak John ini pasti sering mendapat keluhan seperti ini. Ya kalau ngomong bahwa pedagang itu juga minta keuntungan dengan harga yang HET yang ada, itu sudah diperhitungkan pasti ada keuntungan. Tapi situasi seperti ini kalaupun diizinkan naik, kalau tidak ada pembeli, itu kan tidak ada gunanya. Iya. Jadi prinsip ekonomi juga harus dipahami oleh para pedagang di pasar. Naik setinggi apapun kalau tidak ada pembeli, maka tidak akan ada keuntungan Rp1 pun. Kalaupun itu diturunkan dengan dalam rangka supaya apa? Mampu masyarakat itu melakukan pembelian. Nah, kalau sudah mampu beli, maka sedikit atau banyak itu sangat relatif bahwa tetap ada keuntungan di pedagang. Pak, bisa dibilang ini kalau kita sambungin nih, tadi kan Pak John dan juga Pak Kemas menceritakan Surabaya itu lagi sepi sekarang orang-orang belanja ke pasar. Apakah itu juga yang termasuk yang menyebabkan ini stabil? Kalau dikatakan bahwa secara rata-rata pengunjung pasar sepi juga tidak. Karena ada jam-jam tertentu ya. Kalau kita mau jujur ngomong, kita datang ke pasar Keputaran itu tidak pernah sepi. Bahkan hari ini yang mensuplai barang di pasar Keputaran, kalau dulu hanya di dalam area pasar Keputaran, hari ini sudah merambah kemana-mana. Yang mensuplai barang. Lah kalau barang itu tidak laku, apa ya nambah yang kirim barang ke sana. Betul. Ya, ini kan menandakan bahwa masih ada giat ekonomi yang ada di dalam pasar. Karena dari pasar Keputaran itu kan pasti dibagi kepada pasar-pasar yang lain. Ya, pasar induk yang lain juga ada. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan bahwa pengunjung pasar itu sepi, mungkin pada segmen tertentu, pada daerah tertentu saja. Kalau kita melihat pasar turun atau naik, pengunjung kurang atau bertambah atau normal-normal saja, kita harus melihat secara merata di seluruh kota Surabaya. Kalau kita hanya melihat bagian per bagian, maka nanti yang tidak dilihat akan teriak juga. Aku kok ora ditonton, ora adil. Ini Pak Kemas. Ya Pak, setuju tak Pak ambek iki mau Pak Dargombes. Nasib pedagang. Jadi gini, pedagang itu harus ada pembinaan. Selama ini PD Pasar, pemerintah kota, DPR termasuk, pembinaannya kurang. Tidak ada pembinaan yang
bagus itu enggak ada. Kenapa sekarang kondisinya pasar Surabaya ini 100 lebih, hampir 120. Lah kalau didelok iku ape, kalau pasar induknya yang gede-gede bisa aja, tapi yang kecil-kecil harus dipahami. Makanya Pak, mana mohon yang maaf kurang, Pak, mana yang saya tidak kurang, menjawab ya, itu Pak. harus ada solusinya. Lalu selama ini kalau tidak dilihat pasar kecil-kecil dia entek, buyar pasarnya. Kenapa? Pasarnya sepi, buyar. Yaitu namanya pedagang meninggalkan pasar sekarang ini. Bukan kalau dulu kan pasarnya meninggalkan pedagang. Jadi istilahnya sekarang ini sepi itu kenapa? Harusnya ditinjau. PD pasar itu harus tinjau. Jangan hanya membangun aja. Termasuk DPR itu harus controlling dalam artian PD pasar salah ya dikadani sing kena. Ketiga pemerintah kota itu punya 12 pasar. Tapi nek sepi di Jarno harusnya ditinjau. Betul. Seperti inilah. Ada undangan dari Serinda. Kenapa tidak hadir? Harusnya hadir. Perwakilan harus ada. Kenapa kok tidak ada? Ini kan buyuk. Ada DPR, ada asosiasi, ada itu harusnya ada. Ya, Jangan sampai tidak hadir terus kita ini berdua tok enggak enak. Ini kita harusnya undang Pak, ini tambahan Iya. ya. Cuma Ini nggak perlu undang-undang, cuman berhalangan hadir Pak. Ya, iya. Ya. Mungkin ada kan ada tempat lain Pak. perwakilan, ada perwakilan yang pinter-pinter di dalam. Oke. dinas Saya ini. sedikit menambahkan Boleh, ya boleh, Pak, Pak Joni. kalau dikatakan bahwa DPR itu tidak melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar, perlu saya sampaikan di sini bahwa PD pasar itu selalu kami sikapi. Mungkin masyarakat kota Surabaya sering membaca di media sosial, terkhusus PD pasar. Iya. Ya, saya pribadi sangat concern, apalagi pada saat COVID tempo hari, pasar Kapasan ditutup. Saya adalah orang yang datang ke pasar itu meminta PD pasar dibuka dengan menggunakan standar COVID yang harus dijalankan. Dan alhamdulillah pada saat itu dibuka, Pak. Ya. Kemudian kita juga perlu pahami bahwa di PD pasar hari ini direktur jajaran manajerialnya baru. Kenapa kok baru? Karena ada sebuah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Dan kami sendiri dari Komisi B DPRD kota Surabaya juga menyikapi hal itu. Bahwa ada evaluasi yang harus dilakukan kepada manajerial yang lama. Nah, yang baru ini ada sebuah perda yang sudah baru digedok diresmikan melalui paripurna. Dan inilah merupakan paduan bagi kita supaya apa yang dirasakan oleh pedagang, asosiasi, pemerintah kota bisa kami awasi. Bisa kami legislasi. Yang baru ini sudah berjalan berapa lama Sudah Pak? berjalan belum lebih dari 3 bulan. Oke. Ada. Jadi mungkin belum terasa Nah, Pak. ini masih perlu sebuah waktu lah. Ya. Ya, memang fenomena yang ada hari ini adalah fenomena yang lama. Ya, jadi kalau hari ini mungkin Pak Kimas dari asosiasi mengatakan bahwa DPRD tidak pernah melakukan satu pengawasan ataupun pendampingan. Perlu kami sampaikan bahwa yang kami lakukan di Dewan itu sudah tidak kurang-kurang Pak. Hanya kan setiap kali pertemuan kami kan tidak mungkin Bapak bisa menghadiri terus. Apakah Bapak sanggup kalau kami undang setiap kali pertemuan Bapak wajib hadir? Juga tidak mungkin. Karena Bapak kan juga punya kesibukan yang lain. Dan kami dari Dewan memahami tentang itu. Oleh karena itu yang perlu kami lakukan adalah sebuah perubahan. Nah, perubahan itu macam-macam. Salah satunya adalah hukum, peraturan, mekanisme yang harus kami siapkan. Artinya sudah ada Sehingga upaya ya Pak. itu akan ada perbaikan. Mudah-mudahan nanti akan terasa paling nggak ini sebelum 1 tahun lah ya Pak ya. Iya. Ini karena butuh kerjasamanya sebenarnya satu Ya. sama lain. Oke, kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Rujak Surabaya. Ayo rujaan ayo rembukan Segmen terakhir. Tapi ki ono saran, ojo panik buying. Ojo kabeh-kabeh dituku. Biasanya kan wedi kok nek riyoyoan tutup pasare ngono lho. Nek gak meneng kok wedi munggah. Mau jarene Pak Kan ngomong Kemas. riayan iki lho wong Jawa riyane akeh, mari riya Idul Fitri jane riya Lah kupat. yo nek libur pasare kan yo kene bingung. Mau jarene Bapak 2 hari tok Pak yo libur biasane Pak enggak, yo. untuk ke desanya dia itu kan perlu 2 hari ae. Oh iya. salam-salaman. Ya. Nah, ini nang segmen terakhir iki nah. Mungkin kita bisa bahas tentang persiapan yang paling paling akhir sama harapan nih lah Iya. untuk menjelang hari raya niki Pak. Teko Mungkin Pak Kemas, Pak. Amin.
harapan saya untuk pedagang-pedagang, untuk kita semua, yang penting harus memperhatikan konsep yang pertama, yaitu kenapa pasarnya sepi. Itu konsep itu harus dilihat lagi ke bawah, ke pasarnya. Yang kedua, harga yang stabil ini kita pertahankan, jangan sampai bocor. Yang ketiga, jangan sampai ada barang-barang yang kasarannya ono pemalsuan, beras dipalsu plastik, gula dipalsuan, itu jangan sampai. Itu aja yang paling penting. Wah, terima Tapi kasih yang itu Pak artinya yang bergerak semua pihak Pak ini Pak? Ya, semua pihak. Semua pihak. Benar. Itu loh. Pak John, Ya. harapannya Pak. Gotong royong diperlukan antara pedagang pasar, aliansi pedagang pasar dengan Pemkot, dalam hal ini adalah PD Pasar, itu perlu dibentuk supaya masyarakat itu juga tidak enggan, tidak segan datang ke pasar. Sebaliknya kalau masyarakat tidak enggan atau tidak segan ke pasar, menjelang hari raya juga tidak perlu memborong sebuah kebutuhan yang sebetulnya melebihi daripada apa yang Dibutuhkan. Ini adalah salah satu hal yang perlu disikapi supaya ikut membantu pengontrolan harga itu. Dan dari PD Pasar sendiri harapan saya adalah melakukan perbaikan-perbaikan yang masih sangat banyak yang harus dilakukan. Semoga dengan adanya direktur utama yang baru dan susunan manajerial yang baru ini bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan para pedagang pasar. Komunikasi itu perlu dilakukan kepada beberapa pihak, kepada semua pihak, terutama aliansi pasar, pedagang pasar, dan kami selaku DPRD Kota Surabaya. Itu harapan kami. Betul. Artinya Karena gitu loh. kini adewe sing belonjo iku ya pengennya harga itu Nah, stabil, masyarakat pedagangnya ya untung. Tapi masyarakat juga harus ikut andil ini dalam menstabilkan harga. Ojo tuku. Ojo dituku kabeh Yo. tapi cuma wedi gara-gara kok harganya munggah. Stoknya entek. Alah, temenan Ya, kok. ojo tenang aja, iki wis dijaga, ini banyak pihak di sini ya, termasuk pedagang juga ini pengen menekan menjaga kestabilan harga ini sampai lebaran kalau bisa tahun depan. Nah, yang perlu ditekankan anggone masyarakat, wis ora usah panik buying. Stok iki wis aman, sampai riyoyo sampai mari riyoyo, ngono lho wis. Wis ya. Biasa Iki Rujak Surabaya wis berakhir. Ojo lali terawih ya Iya, pesannya ya. Aku Erina Koto pamit undur diri. Aku Polong Siswantara pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Aku ngerti